Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hai Moms, di video kali ini saya akan membahas tentang karotenemia. Moms pernah dengar karotenemia? Simak terus videonya. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke moms. Nah, moms pernah tidak mendapati bayinya itu kulitnya itu berwarna kuning atau seperti orange warnanya? Nah, kemarin itu ada yang komen di kolom komentar saya. Pertanyaannya itu seperti ini. Terima kasih banyak Bu untuk pertanyaannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang karotenemia atau penyebab kenapa kulit bayi itu berwarna kuning. Jadi, karotenemia itu adalah perubahan warna kulit bayi yang menyerupai warna kuning atau orange yang disebabkan karena kelebihan beta karoten dalam tubuhnya. Jadi, kandungan karoten yang berlebih dalam darah bayi itu akan disimpan di dalam lemak di bawah kulit bayi. Sehingga semakin banyak jumlahnya, maka akan semakin terlihat juga perubahan pada warna kulit bayi. Mungkin moms bertanya, apa sih penyebabnya? Kok bisa? Nah, oke, saya jelaskan. Biasanya, kelebihan karoten itu disebabkan karena bayi mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung karoten. Dan kebanyakan hal ini terjadi pada bayi yang mengkonsumsi makanan pendamping ASI atau sudah berusia di atas 6 bulan. Tapi bukan berarti bayi yang mengkonsumsi ASI juga tidak bisa mengalami hal ini. Bayi yang mengkonsumsi ASI juga bisa mengalami karotenemia. Kenapa? Karena itu bisa disebabkan karena ibunya, apalagi bayi yang ASI ya, bayi yang mengkonsumsi susu ASI langsung dari ibunya. Karena makanan yang dikonsumsi oleh ibunya itu juga bisa menyebabkan bayi mengalami karotenemia apabila ibunya itu mengkonsumsi makanan yang juga mengandung banyak karoten. Jadi di sini karotenemia itu terjadi apabila makanan yang mengandung karoten yang dikonsumsi itu dalam jumlah yang banyak atau dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya dalam seminggu makan makanan yang mengandung karoten, bisa saja itu akan menyebabkan bayi mengalami karotenemia. Moms, sebelumnya saya minta maaf apabila back sound saya itu ada suara seperti suara ayam. Semoga dimaklumi. Nah, sekarang oke, saya lanjut. Jadi kenapa sih kok bisa kelebihan karoten itu bisa menyebabkan perubahan pada warna kulit bayi? Jadi begini ceritanya moms. Kan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa karoten itu atau kalau karoten yang ada dalam darah bayi itu akan tersimpan di dalam lemak di bagian bawah pada bagian bawah kulit. Nah, apabila bayi itu berkeringat, itu akan keluar dan mengubah warna kulit. Jadi biasanya warna kuning atau perubahan warna yang terjadi pada kulit bayi itu akan lebih jelas terlihat pada bagian-bagian lipatan atau bagian-bagian yang mudah mengeluarkan keringat. Misalnya saja pada daerah lipatan, kemudian telapak tangan, telapak kaki. Kemudian, makanan apa sih yang menyebabkan terjadinya karotenemia pada bayi ini? Makanan apa yang mengandung makanan apa yang mengandung beta karoten yang tinggi yang bisa menyebabkan karotenemia? Jadi sebenarnya mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, apalagi untuk bayi yang mengkonsumsi makanan atau mengkonsumsi MPASI itu sangat dianjurkan. Vitamin atau kandungan-kandungan yang ada dalam buah dan sayur itu sangat diperlukan oleh bayi untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi makanan itu tidak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan itu tidak bagus. Karena sesuatu yang berlebihan itu bukanlah hal yang baik atau sesuatu yang tidak dianjurkan. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa saja sih yang menyebabkan atau makanan apa yang mengandung banyak beta karoten. Jadi seperti makanan-makanan yang berwarna seperti wortel. Wortel itu kan berwarna orange. Kemudian jeruk, jagung,
apalagi ya, labu dan kuning telur juga bisa menyebabkan terjadinya karotenemia. Kemudian selain warna-warna atau selain makanan yang berwarna seperti tadi, warna-warnanya yang mencolok, makanan atau sayuran hijau juga bisa menyebabkan karotenemia. Nah, ada beberapa jenis sayuran hijau yang mengandung tinggi karoten atau yang bisa menjadi penyebabnya. Seperti misalnya bayam, buncis, dan kacang-kacangan seperti kacang polong dan kacang hijau. Jadi itu yang bisa menyebabkan terjadinya karotenemia. Untuk moms yang memberikan makanan pendamping ASI pada bayinya atau moms yang menyusui bayinya, sebaiknya memberikan jarak atau memberikan jeda untuk mengkonsumsi makanan-makanan itu. Jangan misalnya hari Senin makan buncis, kemudian besoknya wortel, besoknya lagi kuning telur, jagung, labu. Nah, memang makanan kita itu harus bervariasi, tapi sebaiknya jangan mengkonsumsi makanan yang tinggi karoten seperti yang tadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi harus diselang-seling, misalnya hari ini makan kentang, besoknya makan buncis, besoknya lagi, pokoknya diselang-seling. Nah, kalau misalnya terjadi karotenemia, apakah itu berbahaya untuk bayi? Jawabannya tidak, moms. Jadi karotenemia yang terjadi pada bayi biasanya itu akan berhenti atau hilang secara sendirinya. Tidak perlu mendapatkan penanganan medis atau pemberian obat-obat tertentu untuk menghilangkan warna kuning pada kulit bayi. Yang penting moms itu mengurangi atau menghindari dulu makanan yang mengandung karoten tinggi atau makanan-makanan yang menyebabkan hal itu. Jadi sebaiknya itu di stop dulu agar perubahan pada warna kulit itu bisa menjadi normal kembali. Kalau misalnya warna kulit bayi itu sudah normal, moms sudah bisa lagi memberikan makanan. Jadi bukan berarti makanan yang tadi saya sebutkan itu tidak diberikan lagi ke bayi. Sebaiknya diberikan juga, tapi jangan secara terus-menerus. Jadi selang-seling seperti itu. Sebaiknya pemberiannya itu dibatasi, bukan tidak diberikan sama sekali. Tapi kalau misalnya baby moms itu mengalami karotenemia, kemudian juga mengalami demam, malas menyusu, sebaiknya itu diperiksakan ke bidan atau dokter. Dan satu hal penting yang saya ingin sampaikan lagi, bahwa karotenemia itu berbeda dengan penyakit kuning ya moms. Kalau karotenemia itu hanya terjadi pada bagian kulit bayi saja. Tapi kalau penyakit kuning itu mata bayi itu juga berwarna kuning. Jadi moms harus bisa membedakannya. Jangan sampai nanti moms itu mendapati kulit bayi itu berwarna kuning, kemudian moms mengira bahwa bayinya mengalami karotenemia dan akan sembuh dengan sendirinya, padahal bayinya itu mengalami penyakit kuning. Jadi moms harus perhatikan baik-baik. Moms harus bisa membedakan karotenemia dan penyakit kuning. Oke moms? Mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya moms ingin bertanya, moms bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalau misalnya pertanyaan moms itu bersifat privasi, moms bisa DM di IG saya atau inbox di Facebook. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak sudah menonton moms. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.